kasih, haleluya. Syukur bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu Yesus. Engkau selalu baik, sungguh baik. Terima kasih, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, haleluya. Terpujilah maksudnya Engkau yang bertata dalam kerajaan surga, yang selalu memberkati, melawat dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini mengucap syukur atas segala kebaikan. Mari kita menyanyikan satu pujian. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Dari surga memenuhi tempat ini.
Bapa kami yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh ada di tempat ini, itu karena kasih dan penyertaan-Mu yang selalu ada bagi kami. Sebentar kami mau membangun ibadah di tempat ini. Mari Tuhan, Engkau urapi setiap kami yang ada di dalam ruangan ini dengan Roh Kudus-Mu, agar ketika kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, Engkau bertahta di atas setiap puji-pujian kami. Memberkati setiap hamba-Mu yang akan melayani pagi hari ini, memimpin pujian, pemain musik. Mari Tuhan, berikan kesatuan hati agar hamba-Mu ini boleh membawa setiap kami masuk dalam hadirat Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan yang indah dan kudus itu. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini, dan akan kami mulai di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih. Sekali lagi salam. Pada hari ini kita pagi hari mengucap syukur kepada Tuhan di dalam ibadah tempat ini, juga yang ada di rumah kita, yang kita percaya kita berkumpul satu dari dua orang, Tuhan akan hadir dalam hadirat kita. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian sukacita. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Yesus.
permasalahan hidup kita. Karena di dalam Tuhan masih banyak jalan. Tuhan adalah pengharapan dari hidup kami, bagi kita semua. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih. Amin, haleluya.
ajaib bagi kami Tuhan. Jalan-Mu tak terselami buat kami, bahkan rencana-Mu yang indah membuat kami semakin bangga kepadamu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sudah membawa korban syukur kami melalui pujian kami. Biarlah ini boleh menyenangkan hati Tuhan, terlebih membuat kehidupan kami semakin bersuka cita untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah membawa kami dalam pujian dan penyembahan, memberkati keluarganya, memberkati kekuatan kesehatannya, membuat segala sesuatunya berhasil. Sebentar kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu dibentangkan, suci dan kuduskan setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah sumber jawaban buat kami, dan setiap kami yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah kami masing-masing, kami boleh menerima jawaban melalui firman-Mu saat ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pengurapan yang baru Allah sudah kerjakan atas hamba-Mu, sehingga benar-benar hamba-Mu menjadi saluran berkat buat kami melalui firman-Mu. Segala kuasa kegelapan iblis setan menghulu di udara dan mengganggu jalannya firman-Mu, kami mau bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami penuhi kuasa itu, sehingga kami boleh dengan sukacita menerima firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Saya diberkati pagi hari ini dengan kehadiran sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saya lihat ada jemaat yang baru pertama kali ibadah di tempat ini. Baik Bapak Aseng, baru pertama Pak ya di sini Pak ya. Bapak Slamet dan istri ya. Ya, selamat datang, selamat bergabung bersama kami. Selamat bergabung dalam kerajaan Allah. Ya. Saya berharap ke depan kita masih tetap bisa beribadah bersama-sama, meninggikan nama Tuhan, dan terlebih mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudaraku yang saya kasihi, hari ini adalah hari peringatan ke-50 setelah kematian Yesus, atau yang lebih dikenal dengan istilah hari Pentakosta dalam Alkitab tertulis, atau hari Pantekosta, tidak masalah saudara menyebutkannya. Ada yang ngeyel yang benar itu Pentakosta, yang ngeyel yang benar itu adalah Pantekosta dengan latar belakang yang berbeda. Tetapi apapun intinya, yang penting hari ini adalah kita sedang memperingati hari ke-50 dari kematian Yesus, dan lebih dikenal dengan hari pencurahan Roh Kudus. Ya. Oleh sebab itu firman Allah juga pagi hari ini berbicara tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Judul pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Mari saya ajak sidang jemaat sekalian membuka Alkitab kita dalam Injil Markus pasal 16. Itu pasal terakhir dari Injil Markus. Markus pasal 16 mulai ayat 9. Saya akan bacakan buat sidang jemaat semua, perhatikan baik-baik. Ya puji Tuhan, hari ini kita ibadah cukup banyak tetapi masih memenuhi protokol kesehatan COVID-19. Ya. Sesuai dengan surat edaran dari pemerintah, mungkin minggu depan saya akan kembali mengundang jemaat untuk hadir di gereja, baik saudara yang hari ini ibadah secara online di rumah. Akan ada pengumuman lebih lanjut sehubungan dengan surat edaran dari Menteri Agama yang sudah mengizinkan revitalisasi dan refungsionalisasi rumah ibadah. Ada tuntunan-tuntunan yang prasyaratkan dari Kementerian Agama. Nanti akan saya share di grup, saya informasikan kepada jemaat. Baik, Markus pasal 16 ayat yang ke-9 saya bacakan. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan.
Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung menangis. Ayat 11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Siapa yang tidak percaya? Murid-murid yang setiap hari bersama dengan Yesus tidak percaya kalau Yesus bangkit. Terus kita baca. Sesudah itu ia, Maria Magdalena, Yesus, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Silahkan duduk, silahkan masuk. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Tidak percaya kepada apa? Berita bahwa Yesus bangkit. Ya. Ayat 14. Akhirnya ia, Yesus, menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Inilah tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Ya, saudara-saudaraku yang saya kasihi, perikop ini mungkin jarang saudara baca bagian ini. Mungkin saudara lebih familiar dengan apa yang ditulis Injil Lukas atau Injil Matius. Lebih banyak itu diulas oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi pagi hari ini, pada peristiwa hari Pentakosta ini, Pak Nengah, ada bersama kita Bapak Nengah ini baru ada setahun belum bergabung? Belum ada. Belum setahun masuk ke sini dan menerima Yesus, Pak Nengah. Tapi belum dibaptis, nanti akan segera dibaptis. Yang baru siapa? Hari ini adalah hari ke-50 setelah Yesus mati, dan umat Kristen memperingatinya sebagai hari Pentakosta. Apa itu hari Pentakosta? Secara harfiah, kalau kita mengacu kepada perjanjian lama, itu hari ke-50 setelah peristiwa Paskah. Setelah orang Israel keluar dari Mesir, itu kan mereka mengadakan Paskah untuk pertama kali, menyembelih domba, lalu darahnya dipercikan di pintu itu ya. Itu setelah hari ke-50 mereka merayakan hari Pentakosta setelah keluar dari Mesir. Nah, tapi hari ini gereja Tuhan di zaman modern ini memperingati hari Pentakosta, hari ke-50, sebagai peringatan bahwa Roh Kudus telah Allah telah mencurahkan Roh Kudusnya bagi gereja. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 2, Kisah Rasul itu yang menulis kitab Kisah Para Rasul itu Rasul Lukas, yang juga menulis Injil Lukas. Ya, Injil Lukas menyampaikan bahwa Kisah Rasul pasal 2, pada waktu murid-murid sedang berdoa di sebuah ruangan, tiba-tiba terdengarlah suara seperti deruan angin yang keras.
dan muncul lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap di atas mereka. Lalu mereka mulai berbicara menurut bahasa yang diberikan Roh untuk mereka katakan. Itu adalah peristiwa Pentakosta. Dan hari ini juga gereja Tuhan, khususnya gereja-gereja aliran Pantekosta, ada karismatik di sana, ada Pantekosta, ada Bethel dan lain sebagainya, itu memperingati hari ini sebagai hari pencurahan Roh Kudus, atau orang Pantekosta lama mengatakan sebagai hari ketuanan Roh Kudus. Apa relevansinya, apa hubungannya dengan apa yang kita baca pagi hari ini tentang murid yang ketika melihat Yesus, pertama kan Maria Magdalena melihat bahwa Yesus bangkit, ya kan? Menurut pemberitaan malaikat yang ada di hadapan. Maria Magdalena ini bertemu dengan murid yang lain, murid yang sedang dalam kondisi berkabung karena kematian Yesus. Tetapi setelah mendengar berita bahwa Yesus bangkit, mereka justru tidak percaya. Padahal Alkitab mengatakan mereka itu setiap hari ada bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus melayani. Tentu mereka juga pernah mendengar bahwa pada hari ketiga anak manusia ini akan bangkit. Pasti mereka mendengar, pasti. Tapi kenapa hari ini ketika ada berita tentang kebangkitan mereka tidak mendengar? Dan berita ini kemudian sampai kepada murid yang lain, 11 murid yang lain tadi disebutkan secara spesifik. Tentunya 12 murid minus Yudas Iskariot yang sudah bunuh diri karena menyesal. Menyesal itu seharusnya jangan bunuh diri. Kalau menyesal itu harusnya bertobat dan mohon ampun. Amin. Iya. 11 murid yang setiap hari makan satu hidangan dengan Yesus, yang juga saya pastikan mereka pernah, saya nggak usah kutip lah, waktu Yesus ngomong pada hari ketiga ini akan bangkit, saya nggak usah kutip ya. Tapi saya yakin saudara paham bahwa mereka ini pasti pernah mendengar, bukan cuma sekali dua kali Yesus berkata, aku akan mati dan pada hari ketiga aku akan bangkit. Tetapi kali ini Alkitab menulis mereka tidak percaya. Masalahnya di mana? Saudara-saudara yang saya kasih, sekalipun ada orang yang menyampaikan kesaksian bahwa Tuhan Yesus itu hidup, bahkan yang menyampaikan kesaksian bahwa Yesus itu telah hidup adalah orang yang setiap hari bersama-sama dengan Yesus, tetapi ternyata ada dan banyak orang yang memilih tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Mengapa mereka tidak percaya? Mengapa murid-murid Yesus gagal percaya? Karena yang mereka butuhkan adalah pewahyuan, iluminasi, atau dalam 2 Timotius 3 ayat 16, 2 Timotius 3 ayat 16, saya akan kutip 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Sampai di bagian ini maksudnya saya menggarisbawahi kata diilhamkan Allah. Ilham Allah ini yang saya katakan atau Alkitab katakan dalam Perjanjian Lama, kalau dalam Amsal pasal 8 ayat 1 sampai 6 memakai kata pengertian.
atau dalam Ayub pasal 34 itu memakai kata pewahyuan. Jadi kesimpulannya begini, walau yang menyaksikan kebangkitan Yesus itu adalah orang yang sudah melihat dan mengalami Yesus setiap hari, ternyata tidak serta-merta membuat orang yang mendengar itu percaya. Karena rupanya yang dibutuhkan itu bukan cuma kesaksian, melainkan setiap orang membutuhkan pewahyuan dari Roh Kudus. Amin. Karena itu firman Allah pagi hari ini saya beri judul hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saya dan saudara, setiap jemaat Tuhan hari-hari ini dan hari-hari ke depan membutuhkan pewahyuan Roh Kudus untuk dapat mengalami Tuhan secara pribadi. Saya dan gereja Tuhan, saya dan saudara hari ini dan ke depan membutuhkan pewahyuan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus untuk dapat memanifestasikan iman kita. Tidak mudah seseorang mengaku aku percaya Yesus tanpa ada pewahyuan dari Roh Kudus. Atau kalau pakai bahasanya tetangga saudara sepupu kita, sebelum ada hidayah dari Roh Kudus, pencerahan. Saudaraku, kita harus mengalami pimpinan Roh Kudus. Itu tidak bisa ditolak. Saya apalagi, saudara sidang jemaat juga. Setiap kita membutuhkan pengalaman dalam pimpinan Roh Kudus. Mari membuka Matius pasal 16. Ayat 15, saya bacakan sampai 17. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Kali ini Yesus bertanya di hadapan murid-murid tentang siapa dirinya. Siapa aku ini? Kata Yesus. Ayat yang ke-16. Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Simon menjawab. Lalu apakah yang dikatakan Yesus? Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Amin. Simon bisa menyampaikan pengakuan bahwa engkau adalah Mesias. Itu rupanya bukan karena dia cerdas, bukan karena dia pintar, tetapi ada pelibatan karya Allah, sehingga Simon bisa melihat Yesus sebagai Mesias. Ayat sebelumnya Yesus katakan, menurut kalian aku ini siapa? Ada muridnya bilang, si itu bilang engkau ini Yohanes Pembaptis. Ya, karena melihat Yesus punya kuasa dan mampu melakukan mujizat. Tapi orang lain bilang engkau ini Elia, karena engkau punya karunia yang begitu luar biasa. Stop. Itu kata mereka. Sekarang aku bertanya kepadamu, menurut kalian aku ini siapa? Berdiri dengan gagah Simon atau Petrus. Petrus katakan, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Yesus angkat jempol. Benar Simon. Ayat yang ke-17 tadi. Kata Yesus, berbahagialah engkau hai Simon, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga.
Wah, rupanya untuk memahami pribadi Allah itu harus ada campur tangan Allah dalam hidup setiap orang, termasuk saudara dan saya. Jadi seberapa saudara rindu memiliki pengenalan akan Allah dengan benar, mari libatkan Roh Kudus dalam hidup. Amin. Roh Kudus, singkapkan pribadimu bagiku, sehingga aku dapat mengenalmu secara pribadi, mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, dan mempertaruhkan hidupku dalam iman kepada nama Yesus. Ya, saya katakan, kita harus mengalami pimpinan Roh Kudus. Mengapa? Yang pertama, pewahyuan tentang Tuhan Yesus harus kita alami secara pribadi. Ini, kita membutuhkan Roh Kudus karena kita membutuhkan pewahyuan tentang Yesus secara pribadi. Tidak boleh atau tidak sempurna iman kita jika hanya mengacu kepada Yesus berdasarkan kata orang. Tapi kita harus mengalami Yesus secara pribadi. Ya tidak salah sih mendengar kesaksian orang berbicara tentang Yesus, orang bersaksi tentang Yesus, itu baik. Itu sebenarnya sebagai stimulan, sebagai perangsang untuk engkau belajar memiliki pertanyaan, siapa sih Yesus itu? Si A bilang Yesus penyembuh, si B bilang Yesus itu Allah yang luar biasa. Tetapi menurut engkau, aku ini siapa? Pertanyaan Yesus juga berlaku buat saudara. Kalau hari ini Yesus bertemu dengan saudara secara pribadi dan kepada engkau dipertanyakan, Dok, menurutmu aku ini sapa? Menurut kalian aku ini siapa? Pernah ada seorang guru sekolah minggu yang bertanya kepada anak muridnya, anak-anak yang saya kasihi di dalam Tuhan, setelah diceritakan ya tentang Yesus yang begini hebat dan lain sebagainya, menurut kalian kalau hari ini Yesus itu siapa? Ada yang bilang karena bapaknya seorang dokter, dia mengagumi profesi dokter. Oh, saya mengenal kalau Yesus itu dokter yang hebat. Karena di benaknya seorang yang hebat itu seperti bapaknya, mengobati orang, menyembuhkan orang, melayani dalam bidang itu. Guru sekolah memang hebat. Yesus memang dokter yang hebat, apalagi ada terbukti dalam Alkitab. Terus menurutmu, dia tanya kepada murid yang kedua, Yesus itu siapa kalau sekarang? Yesus itu pahlawan, pendekar yang hebat. Karena anak-anak kan obsesinya kan suka kalau nonton itu pendekar yang Power Rangers. Masih ada nggak Power Rangers sekarang? Zaman saya dulu masih ada, sekarang udah nggak ada. Sekarang yang ada kalau pahlawan itu kalau di TV siapa? Ultraman. Menurut saya Yesus itu pahlawan yang hebat, kuat karena bisa mengalahkan setan. Oh hebat, Yesus ini pahlawan yang hebat. Lalu sang guru bertanya lagi kepada murid yang lain, menurut kamu Yesus itu siapa? Anak ini juga walaupun agak dengan malu-malu dia katakan, bagi saya Yesus itu seorang pemuluh. Rupanya bapaknya seorang pemuluh. Gurunya sempat agak marah, tapi dia mencoba apa maksud pesan dari anak ini. Loh, kok seperti pemulung sih? Maksudmu apa? Gini, kakak, manggil guru sekolah pokoknya kan kakak. Saya berpikir Yesus itu sebagai pemuluh karena dia bersedia memungutin sampah-sampah
di dunia dan mengolahnya menjadi sesuatu yang berharga. Lah sampah itu siapa? Itu saya. Sang guru kemudian mengerti, oh ya, Yesus bersedia menjadi pemulung untuk memulung saudara dan saya yang pada awalnya adalah sampah, dan dia bahkan menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Itu pengenalan secara pribadi. Kalau hari ini mungkin saudara ditanyain, menurutmu Yesus itu siapa? Menurut saya Yesus itu montir yang hebat. Montir yang hebat itu gimana? Wah, Tuhan itu bisa memperbaiki segala yang salah yang terjadi dalam hidup. Boleh juga. Atau Yesus itu koki. Koki itu apa? Tukang masak. Yesus itu koki yang jempol. Maksudnya apa? Dia mengubahkan segala sesuatu yang tidak enak dalam hidupku menjadi sesuatu yang enak. Kenapa? Karena perjumpaan secara pribadi seperti itu, dan itu tidak salah, dan itu perlu pewahyuan dari Roh Kudus. Artinya setiap kita membutuhkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Saya selalu lapar dan haus akan Roh Kudus, dan saya selalu memotivasi saudara. Dan teristimewa hari ini, hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, mari kita membuka diri kita agar Tuhan memenuhkan kita dengan Roh Kudus-Nya. Amin. Yang kedua, mengapa kita perlu pimpinan Roh Kudus? Karena kita membutuhkan pewahyuan dari Tuhan. Kalau tadi mengalami pribadi tentang Yesus, yang kedua, kita perlu pewahyuan dari Tuhan tentang siapa diri kita. Kita harus bisa bercermin. Kita harus bisa melihat siapa diri kita. Cerminnya adalah firman Tuhan. Dengan bercermin kepada firman Tuhan, kita bisa melihat diri kita secara utuh. Karena firman Tuhan itu, ya, firman Alkitab juga katakan seperti cermin. Di sana kita bisa melihat, oh ini tampilan saya. Saudara, kalau saudara introspeksi, introspeksi diri, itu di hadapan firman Tuhan seperti kita sedang bercermin. Kalau ada muka cemong, saudara bisa lihat di cermin itu. Kalau ada dosa dalam hidupmu, saudara bisa melihat ukurannya hanya firman Tuhan. Itu. Kita perlu mengenal diri kita, dan itu membutuhkan pewahyuan Roh Kudus. Yang kedua. Yang ketiga, kita perlu pimpinan Roh Kudus karena kita harus mengalami kesaksian dari Yesus sendiri. Yesus bisa bersaksi langsung kepada kita melalui Roh Kudus. Ada tim penginjilan yang pernah melayani di daerah Aceh pada waktu menjelang tsunami tahun 2006 kalau tidak salah. Ada tim penginjilan yang berangkat ke sana sebelum terjadi gempa bumi dan tsunami yang dahsyat 26 Desember tahun 2006. Ada tim penginjilan yang ke sana. Berangkat ke sana karena punya visi, penglihatan secara pribadi. Ada seseorang yang memanggil mereka dari tim di Jakarta untuk berangkat ke Aceh. Dorongan itu sangat besar sehingga mereka tidak bisa menahan diri lagi untuk berangkat ke sana, ke Aceh. Saya lupa dia menyebutkan di kabupaten mana. Tetapi ketika dia datang ke sana, mereka bertemu dengan seorang perempuan janda tua. Rupanya orang ini sudah beberapa kali mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah, dengan Yesus. Dan ketika tim ini sampai ke sana berbincang-bincang dengan mereka, nggak pernah kenal, tetapi kemudian klop. Apa yang dikatakan wanita ini dan apa yang dialami oleh salah seorang tim dari Jakarta ini, klop. Lalu singkat cerita, wanita ini menerima Yesus, menjadi kesaksian di kampungnya. Bahkan ketika terjadi tsunami, Tuhan menyatakan perlindungan luar biasa buat wanita ini.
Saya lupa namanya, tetapi kesaksian ini disampaikan secara langsung oleh penginjil dari Jakarta. Saya yakin itu bukan karena main HP, bukan, tapi karena Roh Kudus yang sudah bersaksi tentang Yesus buat wanita ini. Yang keempat, mengapa kita perlu pimpinan Roh Kudus? Karena kita harus mengalami penyertaan dari Tuhan Yesus. Yesus berkata, beritakanlah Injil dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Saudaraku, saudara dan saya senantiasa membutuhkan penyertaan Roh Kudus, membutuhkan pimpinan Roh Kudus menguasai hidup kita, membuat kita tidak tersandung dan memimpin kita menjadi pribadi yang benar di hadapan Allah. Puji Tuhan. Saudaraku, mari kita motivasi setiap kita. Katakan, aku perlu Roh Kudus. Aku perlu Engkau Roh Kudus saat ini. Lawat aku, penuhkan aku, dan tuntun aku dalam hidup seturut dengan kehendak. Saudara, tutup mata saudara, tutup Alkitab saudara. Mari kita buka hati untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup saya dan saudara. Haleluya, haleluya, amin. Oh Yesus, amin. Terpuji Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Sampai ke depan koordinator ibadah. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu
Biar Rohmu selalu memelihara kami, sehingga kami boleh mampu untuk tetap selalu berpengharapan kepada Tuhan. Kami boleh mampu untuk selalu kami berpengharapan dan selalu meninggikan Engkau ya Tuhan. Bimbing kami untuk kami lebih baik lagi ya Tuhan. Membuka hati menyembah-Mu Tuhan. Amin. Buka hati menyembah-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Kami percaya bahwa lewat firman ini kehidupan iman dan pengharapan kami tetap selalu berserah kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, melalui firman ini kami boleh mampu untuk menghadapi setiap pergumulan hidup kami. Pujilah nama-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah. Biar hikmat marifat yang daripada Tuhan yang akan memberkatinya, bahkan Tuhan akan memberkati dalam setiap kehidupannya, rumah tangganya, bahkan apapun pergumulan yang sedang dia hadapi, Tuhan yang selalu menyertainya, mencukupkan berbagai kebutuhan hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati lewat firman Allah. Saya kena percaya melalui firman Allah ini kehidupan kita semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita akan berikan korban persembahan, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Sambil kita berikan korban persembahan, kita makan pujian yang mengatakan, sungguh bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup pengharapan ingin ku persembahkan. Ingin ku
khususnya dalam ibadah kami hari ini di tempat ini, sehingga kami boleh diberkati luar biasa oleh Tuhan, diberkati luar biasa oleh pewahyuan Roh Kudus dalam hidup kami, memampukan kami untuk mengenal Engkau secara pribadi, memiliki kesaksian pribadi tentang Engkau Tuhan, dan mengenal diri kami dengan benar sebagaimana Engkau mengenal kami. Terima kasih Tuhan, teruslah berkarya dalam hidup kami ya Roh Kudus, dan Roh Kudus-Mu boleh memimpin kami senantiasa. Terpujilah Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Engkau juga memberkati jemaat-Mu yang sudah ambil bagian dalam ibadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing atau di tempat mereka sedang berada saat ini. Kiranya pertolongan dan damai sejahtera-Mu memberkati jemaat-Mu sekalian. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Setiap persembahan dan korban yang kami sudah bawa, biarlah ini pun menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Allah dan dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati sidang jemaat-Mu yang datang membawa persoalan maupun sakit penyakit, kiranya boleh pulang dengan membawa pertolongan dan jalan keluar serta kesembuhan daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia yang tercinta ini. Tuhan memberkati, curahkan hujan pertobatan atas negeri ini, curahkan hujan keselamatan atas Indonesia ini, curahkan hujan kesehatan atas negeri ini. Pemerintah yang ada Tuhan berkati, sehingga mereka dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang benar untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Terlebih kami berdoa Tuhan buat gereja-gereja, tempat-tempat ibadah yang selama ini sudah merindukan untuk berbakti bersama jemaat yang lain. Tuhan campur tangan dan memberkati gereja Tuhan dimanapun berada. Demikianlah Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu. Kami berdoa buat jadwal-jadwal ibadah yang ada di hadapan kami. Engkau memberkati kami dan memampukan kami untuk ambil bagian dalam pelayanan ini, sehingga kami semakin mengenal Engkau secara pribadi dan benar, seturut dengan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kiranya ibadah ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau kembali ke tempat masing-masing, namun biarlah kiranya perlindungan dan penyertaan-Mu berlaku atas kami sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, angkat hatimu dan tanganmu, menerima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dengan membawa anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan kecintaan dari putranya yang tunggal, serta penghiburan dan kekuatan dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau senantiasa mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.